tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Pengabdian Masyarakat STIE Pija bekerjasama dengan PIPP, Pendidik Indonesia Pelopor Perubahan. Cara ini bagaimana kita tetap produktif saat bekerja di rumah. Tentunya walaupun bekerja dari rumah, pastikan produktivitas tetap terjaga. Sejumlah tips berikut ini dapat diikuti agar pekerjaan selesai ya tepat waktu dan memenuhi target yang kita tentukan. Sebelum menonton video, jangan lupa like and subscribe. Subscribe itu gratis loh, klik loncengnya. Terima kasih sahabat semuanya. Jangan lupa di subscribe ya. Bersama. Yang pertama adalah bangun komitmen ya. Jadi bangun komitmen itu penting banget. Memang komitmen itu menjadi tujuan kita dan menjadi tugas kita. Siapkan ruang kerja khusus ya, ruang kerja khusus kita. Mungkin teman dan anggota keluarga bisa menjadi gangguan tersendiri waktu kerja di rumah dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait dengan atur jam kerja di rumah, jadi sesuai jam kerja saat berkantor. Mungkin biasanya kalau di rumah mungkin tidak pernah memikirkan jalan macet dan lain sebagainya, itu salah satu mungkin menjadi pertimbangan kita. Bahkan kadang-kadang mungkin mau rapat, buru-buru rapat karena bangunnya kesiangan, sampai mungkin tidak mandi pun tidak kelihatan karena tidak langsung mungkin berinteraksi dengan orang karena dengan media massa ya. Buat daftar pekerjaan-pekerjaan yang penting ya, catatan kerja yang ini secara terstruktur dan lain sebagainya. Nah, tetap koordinasi dengan rekan kerja itu penting banget. Kalau Bapak Ibu guru tentunya koordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang pembelajaran ya dan lain sebagainya, dan mungkin juga koordinasi dengan orang tua ya, ini penting banget, ini yang tidak kalah penting terkait dengan bagaimana menjaga produktivitas selama bekerja dan mungkin mengajar di rumah. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, ini mungkin yang terakhir, 8 cara agar anak disiplin belajar di rumah saat pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang berbahagia, 8 cara ini yang bagaimana harus kita lakukan, tentunya sejumlah daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya, bahkan hampir merata di 34 provinsi Indonesia memang sudah terjangkiti oleh virus corona ini. Jadi yang pertama, 8 cara itu adalah menjelaskan situasi ya, konsultasi dengan guru, orang tua tentunya ini buat jadwal teratur, belajar dan bekerja sama ya, bersama bantu anak belajar, memanfaatkan media pembelajaran ya, suasana yang nyaman, selingi dengan yang aktivitas yang menyenangkan bagi anak-anak didik kita, siswa kita. Pertama itu adalah bagaimana situasi ini terjadi pada social distancing, jadi anak-anak memang harus kita pemahaman. Yang kedua juga psikolog personal menurut Gracia menyarankan agar orang tua selalu aktif berkonsultasi dengan guru di sekolah. Jadi memang baik guru setiap ditanya orang tuanya, biasanya orang tuanya bekerja di kantor atau mungkin tidak sehari-hari mengajari, tentunya Bapak Ibu orang tua sebagai orang tuanya juga pasti akan berkoordinasi dengan gurunya. Nah, jadwal-jadwal yang mungkin jadwal pekerjaan, tugas, bangun pagi dan sebagainya, ini juga harus dilakukan terkait dengan bagaimana anak didik kita menjadi seorang yang disiplin. Yang keempat, aktivitas orang tua yang harus bekerja di rumah bisa digabungkan dengan belajar bersama anak merasa nyaman dan lain sebagainya. Bantu pula anak untuk memahami materi yang dipelajari bersama orang tua. Tentunya orang tua juga bisa menerapkan media pembelajaran secara daring, ya, secara online oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini yang dipimpin oleh Mas Menteri, lembaga yang memberikan akses secara gratis seperti Inggris dan ruang. Nah, ini menjadi tugas kita sebagai seorang pendidik. Mohon moderator kalau waktunya habis dikasih tahu. Yang ketujuh, buat suasana yang nyaman ya, bagaimana bisa bekerja dan belajar di rumah, beraktivitas di rumah seperti beribadah dan keluasan, bereksplorasi. Orang tua tentunya kita sebagai orang tua bisa mengajak anak belajar di ruang keluarga atau pekarangan rumah. Yang terakhir, agar tidak membosankan, selalu disiapkan aktivitas yang menyenangkan bersama anak. Aktivitas ini dapat pula menjadi hadiah atau imbalan ketika anak. Bu Nina, Bu Teri. Oh iya, Bunda ada, Bunda. Iya, Bunda ada. Teri. Assalamualaikum, Bunda Teri. Assalamualaikum, Bu Riana. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Liputan Pengabdian Masyarakat STIE IPIJA di PIPP dengan tema Tetap Produktif di Masa Pandemi COVID-19. Nah, kita akan melihat ini salah satu materi yang disampaikan oleh Ibu Riana Susanti MSI DBA. Jika teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang ingin mengetahui materi lebih dalam tentang bagaimana sih cara produktif di masa pandemik, silakan tuliskan kolom komentar di bawah ini. Nah, ini adalah materi yang disampaikan oleh Ibu Riana saat pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta di Pendidik Indonesia Pelopor Perubahan. Materinya sangat bagus. Jadi pematerinya ada 3, yaitu Bapak Suyanto, Ibu Riana, dan Bapak Eswanto. Namun di liputan channel ini hanya singkat saja. Yang ingin tahu lebih lengkapnya silahkan komen di bawah dengan menuliskan, nanti kita kirimkan materi-materinya dan liputan-liputan selengkapnya. Ini cara bagaimana produktif dalam bidang bisnis. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi dalam pengabdian. Ini adalah materi-materinya sangat bagus untuk diaplikasikan. Bagaimana kita bisa produktif di masa COVID-19. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Subscribe itu gratis loh. Klik loncengnya. Terima kasih sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe ya.